Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga sehat dan tetap semangat menerima proses pembelajaran IPA kita pada kali ini. Kita akan membahas tentang hukum Newton. Tetap bersama dengan Ibu Fauzia Isfandiari SPD. Kita coba membahas bersama tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Adapun cakupan materi kita pada kali ini adalah yang pertama, kamu memahami tentang hukum pertama Newton dan penerapannya. Yang kedua, kamu memahami hukum 2 Newton dan penerapannya. Yang ketiga, kamu memahami hukum 3 Newton dan penerapannya. Oke, fisika asik, mudah dan menyenangkan. Asiknya mencoba. Silahkan kamu menarik taplak meja yang di atasnya ada piring dan gelas. Kamu coba menarik dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, benar. Ketika kita menarik taplak meja dengan cepat, piring dan gelas tetap pada posisinya. Itulah yang kita kenal dengan inersia atau kelembaban dari sebuah benda. Berikut asiknya mencoba. Silakan kamu susun perangkap percobaan seperti pada gambar berikut. Kamu coba kembali menarik kertas dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, benar. Benda tersebut tetap pada posisinya. Nah, itulah yang kita kenal dengan inersia atau kelembaban dari sebuah benda di mana kedua botol tersebut tetap mempertahankan posisi semulanya. Oke, kamu lihat kembali ilustrasi gambar yang ada pada slide ini. Seorang pengemudi mengendarakan mobilnya yang tiba-tiba terbentur tembok dan orang tersebut terpental keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tersebut tetap mempertahankan posisinya semula yang bergerak, selalu tetap bergerak. Nah, itulah yang kita kenal dengan hukum pertama Newton. Apa bunyinya? Suatu benda yang sedang diam atau sedang bergerak lurus beraturan cenderung untuk tetap diam atau terus bergerak lurus beraturan jika gaya resultannya nol atau jika tidak ada gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Nah, kita kenal itu dengan istilahnya inersia atau kelembaban dari sebuah benda. Oke, kita lanjutkan. Fisika itu asik, mudah, dan menyenangkan. Nah, bagaimana pula rumus matematis dari hukum pertama Newton tadi? Di mana sigma F sama dengan 0. Artinya, jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Oke? Asiknya berpikir. Fisika itu mudah dan menyenangkan. Kamu lihat pada ilustrasi ini, ada dua orang memberikan gaya kepada dua benda yang masanya berbeda. Jika gaya yang sama dikenakan pada dua benda yang masanya berbeda, bagaimana dengan percepatan keduanya? Ya, tentu yang lebih cepat adalah benda yang memiliki masanya yang lebih kecil. Itulah yang kita kenal dengan hukum kedua Newton. Mana percepatan sebanding dengan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda.
Sehingga bunyi hukum Newton yang kedua itu adalah percepatan yang dihasilkan oleh suatu gaya pada sebuah benda sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, bisa kita temukan rumus dari hukum kedua Newton adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya, di mana sigma F adalah resultan gaya yang satuannya adalah Newton, M adalah massa satuannya kilogram, dan A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan dengan asiknya soal. Sebuah mobil bermassa 4 kg didorong sehingga memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil itu? Kita lihat sebuah mobil, massanya 4 kg, apabila percepatannya 1 meter per sekon, maka gayanya 4 Newton. Sedangkan pada soal, percepatannya adalah 2 meter per sekon. Berapa gayanya? Ya, benar. 4 kilogram kali 2 meter per sekon sama dengan 8 Newton. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Asiknya soal yang kedua. Sebuah benda dengan massa 5 kg yang mula-mula diam dikerjakan gaya konstan sebesar 10 Newton. Berapa percepatan benda tersebut? Sekarang kita lihat penyelesaiannya atau pembahasannya. Diketahui di sana massa benda adalah 5 kg. Gayanya kita lambangkan dengan F adalah 10 Newton. Dan yang ditanya di sana adalah percepatannya atau A-nya berapa. Jawabnya F sama dengan M kali A. Kalau percepatan benda rumusnya tadi A sama dengan F per M. Sehingga A sama dengan 10 Newton dibagi 5 kg sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan dari benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Fisika itu asik, mudah, dan menyenangkan. Kita lanjutkan dengan asiknya mencoba. Silakan kamu coba berdirilah di tembok dengan seluruh sisi kiri badanmu menempel pada tembok. Angkat tangan kirimu dan tempelkan di tembok. Apa yang terjadi? Dapatkah kamu menjelaskannya? Ya, benar. Ketika kamu berdiri dan menempelkan badanmu ke tembok, kamu memberikan gaya aksi kepada tembok. Dan tembok memberikan gaya reaksi kepada kamu dengan arahnya yang berlawanan. Ketika kamu menekan lebih kuat tembok atau menempelkan badanmu lebih kuat kepada tembok, dan tembok juga akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan kamu, sehingga kamu merasakan tubuh kamu terdesak oleh tembok. Begitu juga dengan ketika kita berikan, tetapi arahnya berlawanan. Bisa kita simpulkan bahwasanya gaya aksi sama dengan min gaya reaksi, di mana min menunjukkan arah yang berlawanan.
Oke, silakan kamu jelaskan. Bagaimana hukum Newton yang ketiga terjadi pada anak yang sedang bermain tali? Ya, benar. Jadi, anak yang berbaju biru memberikan gaya aksi pada anak yang berbaju merah. Anak yang berbaju merah memberikan gaya reaksi yang sama besar sehingga kedua tali tetap pada posisinya. Oke, kita lihat kembali penerapannya pada burung yang sedang terbang. Nah, bagaimana pula di sana hukum Newton yang terjadi pada saat burung sedang terbang? Ya, benar. Burung mengepakkan sayapnya ke belakang untuk memberikan aksi ke udara. Udara memberikan gaya reaksi yang sama besar dan arah berlawanan sehingga burung dapat melaju kencang ke depan. Fisika itu asik dan menyenangkan, bukan? Oke, sekarang kamu lanjutkan dengan kamu menjelaskan kembali bagaimana pula hukum Newton yang ketiga terjadi pada orang yang sedang berenang. Ya, benar. Jadi pada orang yang sedang berenang, orang tersebut berenang mengayunkan tangannya untuk memberikan gaya aksi pada air dan air memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah sehingga orang tersebut terdorong ke depan. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Apabila Ananda belum memahami, silakan diputar kembali slide kita ini. Setelah itu baru Ananda kerjakan LKPD yang Ibu sediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.